warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Iya pun. bersama saya lagi Novelia Yursin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen pergerakan. Let's go. Hey. Nah, sudah hadir di studio kita. Nah, ini bapak-bapak apa om-om ini? Ini abang kita. Ini abang kita yang ganteng. Wah, ganteng sekali ya. Lumayan. Dia nggak kelihatan karena pakai masker. Aslinya ganteng kok. Hancur. Hancur. Iya, hari ini kita ingin sedikit nostalgia tentang sebuah peristiwa tragedi UBL berdarah. Cerita kronologisnya coba kita tanya langsung dengan Bang Juendra yang pada saat itu adalah pimpinan dari Tenok. Bukan benar tapi betul. Betul. Apa bedanya beneran betul? Nggak ada. Oke. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Novel? Sehat Bang. Ya, sejak Kejadian tragedi UBL berdarah di tanggal 28 September 1999 meninggalkan luka ya. Ada 2 mahasiswa Unila yang meninggal dunia, Muhammad Yusuf Rizal dan Saidatul Fitria. Diceritakan Bang, Bisa. seperti apa kronologis dari versi Bang Juendra, karena yang di luar sana kan berbagai macam cerita ya Bang ya, karena ada saksi, ada pelaku menurut kawan-kawan. versinya nggak ada macam-macam, cuma satu versi ya. Karena ini kan peristiwa yang memang terlihat ya, semua orang lihat. Lalu dokumentasi juga ada kan, ada pemberitaan di media massa, ada foto-foto, ada video, ada keterangan saksi-saksi. Lalu ada tim pencari fakta. Tim pencari faktanya ada beberapa tuh ya, ada Dari Tenokra sendiri ada? Tenokra ada, lalu ada elemen masyarakat sipil juga bikin tim pencari fakta. Waktu itu ketuanya Pak Wahyu Sasongko ya, dosen Fakultas Hukum Unila yang baru beberapa bulan lalu meninggal dunia ya. Jadi tidak ada macam-macam versi sebenarnya, cuma memang kebanyakan orang tidak mau membaca ya, tidak mencari tahu gitu. Padahal semua itu ada, terang benderang, nggak ada ditutupi. Nggak ada yang belum jelas memang. Tetapi Ada yang belum terkuak. Iya, itu betul. Tapi bahwa cerita bagaimana kronologis, bagaimana peristiwa itu terjadi itu kan semua orang tahu. Jadi tidak ada versi versi ini nggak ada. Emang begitulah ceritanya ya, tidak ada. Jadi ceritanya seperti apa? Ya di mungkin awalnya? kebanyakan ada yang tidak tahu tapi merasa tahu gitu ya kan, atau tidak baca. Nanti singkat ya. Kalau ini nanti panjang durasinya kebanyakan. Jadi itu 28 September 1999 ya. Itu 1 tahun 4 bulan ya sejak Orde Baru tumbang, Soeharto jatuh ya. Jadi suasananya memang masih suasana reformasi. Suasananya masih reformasi atau masih ada turunan Bang dari 98 itu? Iya kan, proses dari kita kan sedang transisi dari Orde Baru ke reformasi ya kan. Kondisi kehidupan berbangsa bernegara kita kan belum stabil sepenuhnya kan, masih ada mencari bentuk. gejolak ini ya. Iya, masih ada gesekan-gesekan, masih ada nuansa kecurigaan ya, bahkan kemarahan-kemarahan itu masih ada, belum selesai sepenuhnya ya. Nah, saat itu di tingkat nasional sedang digodok rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya, sering disebut RUU PKB ya. Nah, waktu itu terjadi penolakan ya, kayak tempo hari lah ada Omnibus Law misalnya, kan banyak yang nolak. Nah, itu juga sama, RUU PKB muncul banyak penolakan. Mengenai detail RUU PKB teman-teman novel nanti silakan googling aja untuk tahu detailnya ya. Intinya salah satu yang ditolak itu ada kekhawatiran RUU PKB ini akan mengembalikan dui fungsi ABRI. Waktu Orde Baru kan diminta dicabut. Tapi ada kekhawatiran nih lewat RUU PKB nanti muncul lagi dui fungsi ABRI, represivitas aparatur militer nanti akan muncul dan seterusnya gitu. Makanya muncul penolakan. Nah, di Lampung juga ada penolakan itu awalnya itu sudah mulai ada aksi-aksi atau waktu itu pas saat itu saja Bang? Iya, mungkin ada ya, tapi kan biasa lah, bukan suatu hal yang aneh lah. Kalau aksi ya. demo. Jadi kan waktu habis Mei itu masih ada aksi-aksi yang lain ya, tergantung isu lah ya. Tapi tidak sebesar waktu Mei ya, sudah jauh berkurang gitu kan. Kan orang mulai
memasuki fase equilibrium lah ya kan, mencari proses keseimbangan. Nah waktu itu pagi beberapa teman-teman mahasiswa Unila ya melakukan unjuk rasa menolak RUU PKB ya. Ya dianggap tadi karena memang sering ada demo kan, jadi ya nggak terlalu. Itu kira-kira berapa masa aksi yang banyak berangkat dari Unila? Ya karena pagi itu saya juga lihat dari jendela Teknokra ya mungkin belasan atau mungkin paling banyak 20-an ya. Kurang lebih 20 ya? Iya kurang lebih ya. Nah mereka muter beberapa kali di kampus lalu keluar ya, long march. Nah rencananya mereka itu mau ke Markas Korem, lompat 322 hitam, jalan Teguh Umar ya, Penengahan. Nah di tengah jalan sampai di depan Markas Koramil Kedaton, mereka berhenti ya. Nah Markas Koramil ini posisinya itu kira-kira kalau dulu itu di depan kampus IAIN yang pasca sarjana ya. IAIN kan sekarang jadi UIN, nah dulu kan namanya IAIN. Nah kampus IAIN itu di sebelah kampus UBL, bersebelahan ya kan. Nah di depan itu Markas Koramil Kedaton, samping kuburan ya bang? Samping kuburan. Nah mereka berhenti di situ karena mungkin dianggap itu juga representasi militer ya, kan emang tujuannya kan ke Markas Korem itu bukan mau protes Koremnya, tapi dianggap itu representasi militer ya kan, simbol militer itu kantornya tentara kan, simbol ABRI. Iya kantor tentara, maka Markas Korem ini kan juga kantor tentara gitu, mungkin di situ teman-teman ini di situ melakukan unjuk rasa ya biasalah unjuk rasa orasi dan sebagainya. Lalu kemudian entah gimana awalnya lalu muncul tindakan-tindakan yang kemudian tampaknya memancing kemarahan aparatur Koramil yang ada di kantor itu. Seperti apa itu Pak? Maksudnya memancing kemarahan? Ya mungkin ya namanya di orasi tindakan ya orasi itu mungkin ada ini ya kan namanya orasi kan kadang ngomongnya kan macam-macam lah, mungkin iya. orang tersinggung atau apa ya, mereka juga goyang-goyangin apa pagar atau pelang nama ada sampai dia terjatuh dan itu ada foto-fotonya bisa dilihat di koran edisi itu Lampung Pos waktu itu ada ya, bisa itu dilihat. masih sekitar 20 orang aksi itu ya itu peserta yang tadi peserta yang tadi itu itu ya. Makanya kalau bicara tragedi UBL ini kan orang suka salah seolah langsung gede itu langsung enggak besar. ya, sebenarnya ada 2 peristiwa nih dalam satu hari itu ya, jangan dilihat itu satu, itu ada 2 peristiwa yang diawali ini ya gitu. Diawali adalah aksi massa. Aksi mahasiswa. Mahasiswa itu tadi ya. Nah, tadi kan ya, kemudian timbul kemarahan. Nah, reaksi kemarahan ini yang kemudian ya kita sesalkan kan. Ternyata muncul tembakan dari kantor itu ya. Dari kantor Koramil. Nah, ini kan banyak kesaksian ya. Apa namanya? Bahkan waktu persidangan di auditorium militer juga muncul lah ya cerita itu. Nah saat terjadi tembakan itu tentu mahasiswa ini kocar-kacir menyelamatkan diri kan ke segala arah. Nah salah satu mahasiswa yang ikut unjuk rasa ini namanya Muhammad Yusuf Rijal, mahasiswa FISIP Unila angkatan 97. Nah menurut keterangan banyak orang, sejumlah orang, Rijal lari melindungi diri nyebrang kantor Koramil itu. Dia berdiri di balik, waktu itu ada kayak tiang lampu kuning gitu di depan kantor Koramil itu, depan kampus IAIN, dia berlindung di situ. Nah naas bagi Rijal, dia kena tembak. Di bagian apa tuh? Bagian ada tembus punggung ya. Nah kena tembak. Satu tembakan, satu peluru atau? Ya yang di dalam, yang kena di badannya satu peluru ya. Gitu. Nah tertembaknya Rijal ini ya, ini segera kabarnya menyebar ya. Waktu itu mungkin memang orang punya handphone nggak sebanyak sekarang, belum ada WA segala macam, tapi handphone sudah ada ya pokoknya. Ya sebenarnya itu udah banyak punya handphone ya. Nah pokoknya intinya informasi itu segera menyebar sampai ke banyak kampus di sekitar. Bukan hanya Unila. Banyak Unila, banyak kampus lah ya kan. Nah termasuk sampai ke Unila. Nah kebetulan saat itu ya, di Unila itu persisnya di Fakultas Hukum sedang ada pagelaran musik
Sedang dulu- ramai posisi. Wah ramai, ribuan orang mungkin ya, penuh gitu ya. Karena Dulu dulu kan pagelaran musik itu heboh. ya besar, hiburan belum banyak kayak hiburannya. sekarang ya kan. Orangnya kalau ada acara tuh. Pasti ramai kalau dulu. Saya juga ada di situ ikut nonton, Hmm. lagi nonton. Nah di tengah acara ada yang naik panggung nih MC-nya, ya kan. Lalu dia mengumumkan. Nah kira-kira gini ya, kira-kira yang dia sampaikan teman-teman. Baru saja terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat di depan kampus UBL. Nah, ada yang kena tembak salah satu kawan kita gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, mendengar pengumuman itu, ini acara sontak bubar. Ya, langsung bubar begitu saja. Dan tanpa ada yang mengomando, tanpa ada yang memerintahkan, ya. Ini massa langsung bubar dan bergerak Semua ke UBL. ke satu titik yang sama kampus UB. Nggak ada yang merintahin. Kenapa semua bergerak? Yang tadi saya bilang, karena Peristiwa keduanya ini ya Bang. karena waktu itu kan suasana tadi masih suasana reformasi dan masih ada semacam kemarahan ya. Hubungannya belum harmonis antara mahasiswa dengan aparat gitu ya. Jadi kalau dengar aparat tuh buahnya, apalagi mendengar, emosi ya. apalagi mendengar ada Ada yang temennya iya. kena tembak gitu, temennya kena tembak, kan marah gitu kan, kesel. Jadi semua berangkat otomatis, bergerak begitu saja gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berduyun bergelombang-gelombang mengarah ke UBL itu nggak ada urusannya, nggak tahu mereka sama Tidak mengerti ada aksi massa tentang RUPKB, ya dia dengarnya karena lagi nonton musik kan, ya kan, bukan niat mau demo, tapi marah denger temennya ada kena tembak ya. Jadi solidaritas mahasiswa ya kan. Nah, berangkat berduyun-duyun gitu. Nah, dan bukan hanya kampus Unila, karena tadi menyebar kemana-mana, ada dari mungkin Malahayati, ada dari mana macam-macam ya. Nah, berkumpullah ribuan mahasiswa di depan UBL dan sudah ditunggu oleh aparat di sana. Di situ terjadi bentrok, perang batu, macam-macam ya. Ya, bolak-balik itu berjam-jam itu novel terjadi apa? Bentrok itu. Sampai malam kalau nggak. Kalau malam enggak, Enggak ya, ya? kalau malam enggak ya. Tapi lama lah berjam-jam. Ya. Nah, saya waktu itu kan tadi saya bilang ada di nonton musik itu juga kan. Nah, saya ikut bubar nih, karena bubar semua. Nah, sebelum ke UBL saya mampir ke Sekretariat Teknokra, ya kan? Karena saya waktu itu adalah ketua UKM, ya, unit kegiatan mahasiswa sekaligus pemimpin umum surat kabar mahasiswa Teknokra Unila. Ya, jadi Teknokra ini UKM, tapi karena punya koran, maka jabatannya dua tuh, selain ketua UKM juga pemimpin umum untuk korannya. Jadi saya waktu itu ketua UKM. Tapi itu masih internal kampus ya Bang ya? Oh, internal kampus. Organisasi atau itu UKM ya? UKM. Kegiatan. Di tingkat universitas. Saya waktu itu ketua Teknokra. Saya mampir ke Teknokra. Tujuannya untuk memberitahu kan, kalau dulu kan ya dulu cepat sekarang memang harus kasih tahu kan. Iya. Jadi saya ke sana. Di sana saya bertemu dengan sekretaris Teknokra, ya sekretaris saya. Lalu saya kasih tahu tuh, oh, ini ada bentrok di UBL. Kirim reporter liputan ke sana gitu. Nah, waktu itu ada 3 orang kru Teknokra di situ, disuruh liputan ya ke sana. Nah, ada di sekretariat itu juga seorang aktivis Teknokra yang lain namanya Saidatul Fitriah. Ini mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan angkatan 96. Dan dia di Teknokra itu fotografer jobnya ya. Nah, si Atul, kita manggilnya Atul. Ya. Atul ini nggak disuruh berangkat, bukan termasuk suruh berangkat, tapi dia denger tuh informasi itu. Nah, disitulah hebatnya dia, naluri kewartawanannya itu muncul. Meskipun nggak disuruh, jalan dia merasa ini saya harus terlibat nih. Makanya inisiatif dia ikut, dia langsung ambil kamera di loker, dia ikut berangkat. Gitu. Berangkatlah. Nah, tadi kembali ke UBL kan, bentrok. Nah, pada satu titik terjadi bentrokan yang luar biasa, aparat itu merangsek ke arah kampus UBL sampai banyak gedung kuliah UBL dan gedung administrasinya kan rusak berat tuh, hancur ya. Nah, mereka merangsek menyerbu dan disitulah banyak jatuh korban, mahasiswa, ada pelajar, bahkan ada masyarakat umum. Jumlahnya itu puluhan jatuh korban. Nah, termasuk saya Datul. Pelajar itu mereka ada di sana itu bagaimana Bang? Informasi atau memang ada seputaran itu ada pelajar?
memang ada pelajar di situ. Ya, apakah mereka datang belakangan ya di situ kita nggak tahu dan saya tidak mau masuk ke situ ya. Tapi faktanya ada pelajar bahkan ada yang terluka ya. Nah, jadi banyak luka tadi ya, banyak luka. Puluhan mungkin ratusan ya, banyak yang terluka. Nah mereka dibawa ke beberapa rumah sakit ya, ada yang ke rumah sakit Advent, ada yang ke Abdul Muluk ya, bahkan ada yang ke rumah sakit Bumi Maras, ada yang ke Immanuel, karena banyak kan. Nah saya Datul ini dibawa ke rumah sakit Advent. Jadi saya tadi udah cukup lama di UBL ya, demo ini bentrok ini nggak selesai. Saya juga mengumpulkan informasi bahwa banyak juga anak-anak yang luka. Saya menuju ke rumah sakit cari untuk melihat teman-teman saya yang mungkin jadi korban dan terluka ya. Nah tapi kita masuk ke dalam tuh karena lewat jalan Jenderal Abidin Pagaraman nggak bisa, masih tutup, masih ada aparat situ ya. Nah sampai di Advent saya mendapati saya Datul sedang dijahit kepalanya oleh dokter ya, ada luka di kepalanya, di kening. Kalau secara fisik mata hanya luka. Ya luka. Jahitan di kepala ya. saja ya bang. Kalau di bagian-bagian lain tampaknya nggak ada ya. Ya? Tampaknya ya kan saya nggak meriksa badannya ya. Iya. Nah tapi hanya dia luka di situ dan dokter sedang dijahit sama dokter ya. Dokter itu kebetulan kepala rumah sakit Advent dijahit. Nah saya waktu itu mendampingi, saya datang tuh, saya tegur dia kan, saya kasih tahu kan dia menjem kan, saya bilang tuh ini kan juga gitu. Nah dia tahu saya di situ langsung nangis, saya pegang tangannya kan, terus langsung dia ngomong tuh sambil nangis, Kak saya emang udah diincar, gitu. Saya emang udah diincar, kata dia gitu, dia ngomong begitu. Nah saya waktu itu tidak berpikir macam-macam ya, saya tidak ngerti juga maksud dia apa tuh, ngomong udah diincar gitu. Yang saya lihat waktu itu kan dia lagi luka, ya jangan cerita macam-macam dulu deh gitu, yang penting istirahat cepat sembuh gitu. Makanya saya bilang ke dia udah gak usah mikir macam-macam dulu, tenang, istirahat, yang penting kamu sembuh gitu, saya bilang gitu. Nah selepas saya Datul dioperasi saya masih di situ karena di sebelahnya persis sebelah si Atul ini ada anak tenokra lagi juga yang sedang berbaring, dia luka tembak di perutnya, namanya Reno. Nah saya juga kemudian mendampingi Reno untuk dioperasi oleh dokter, mengambil serpihan peluru yang masih nyangkut di perut dia. Peluru apa itu bang? Peluru karet. Akhirnya peluru tajam. Bukan ya, kan waktu itu ada petugas yang datang, saya tanya, dan kemudian beberapa waktu kemudian memang ada keterangan bahwa itu peluru karet ya. Nah selesai itu, jadi karena dianggap cuma luka biasa ya, Reno dibawa pulang oleh keluarganya ya. Nah saya Datul ini juga sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit karena dianggap luka biasa kan. Nah saya waktu itu mau ke rumah sakit Abdul Muluk untuk ngecek kalau ada teman yang juga ada dirawat di sana ya. Nah sebelum saya pergi, saya Datul ini kan masih nunggu nih di rumah sakit sebelum nanti dibawa pulang gitu. Nah teman teknokra yang lain yang ikut nungguin di situ ngomong kepada saya, Kak, ini si Atul ini bilang kepalanya pusing. Oh dia udah sadar itu ya? Iya emang sadar terus. Masih sadar dari jahitan dulu masih sadar. Iya sadar terus, sadar itu dalam keadaan sadar. Si Atul pusing gitu. Saya juga lihat dia pas kan dia udah pindah tapi masih di rumah sakit. Dia pusing terus matanya nggak bisa melihat gitu yang sebelah, gelap. Gitu. Nah saya waktu itu kan mau berangkat ke Abdul Muluk, maka saya pesan ke teman yang tadi nungguin. Saya bilang ini lapor ke rumah sakit, ke perawat atau dokter, kasih tahu kondisi Atul. Ya kan? Jadi kita nggak ngerti kan. Nah saya tinggalin, saya ke Abdul Muluk. Nah di sana saya ke UGD, di situ saya melihat jenazahnya Muhammad Yusuf Rijal masih terbujur di salah satu ruangan. Ya. Saya lihat luka tembaknya dan seterusnya. Ya. Saya masih ketemu bapaknya di situ. Nah saya cari, saya cek ada nggak anak-anak di situ. Dan setelah selesai saya menginventarisasi korban ya. Saya kembali ke Advent karena lebih banyak teman-teman saya yang luka di sana. Ya. Saya kembali ke Advent. Sampai Advent baru saya nyampe, saya langsung disamperin nih sama teman-teman yang nungguin di sana. Langsung cerita ke saya bahwa
Atulnya harus segera dioperasi. Dokter memerintahkan untuk segera operasi. Tentu saya kaget kan. Iya, karena kayaknya cuma jahitan dan sadar. Tadi saya tinggal masih nggak apa-apa gitu kok. Kalau harus dioperasi itu berarti ada sesuatu yang berat dan serius kan. Saya tanya kenapa harus dioperasi gitu. Nah teman-teman nggak bisa jelasin. Mereka cuma bilang harus nggak tahu pokoknya harus operasi kata dokter. Nah saya kan waktu itu karena keluarga saya itu kan di Gadingrejo. Sekarang masuk Kabupaten Bengsewu ya. Nah itu belum datang. Jadi komunikasi waktu itu pokoknya segala hal yang terkait dengan tindakan atau pengurusan Atul diserahkan pada saya selaku ya dianggap ininya lah kakaknya lah di situ lah. Nah ya sudah saya cari nih dokternya ya kan. Ketemu dokternya saya sampaikan, saya tanya. Saya dengar dok ini adik saya mau dioperasi. Nah ini kan operasi ini bukan tindakan yang ringan, pasti ada sesuatu yang berat. Nah sebagai keluarga rasanya kami berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada adik kami. Oke, lalu setelah bertanya saya siapa dan seterusnya, akhirnya saya diajak ke sebuah ruangan. Nah di ruangan itu diperlihatkan foto ronsen. Nah lalu dokter menjelaskan foto itu foto ronsen kepala ya, tengkorak kepala. Di situ terlihat ada satu garis gitu, satu garis melengkung ke dalam di bagian kening, atau yang melengkung ke dalam. Ke dalam. Nah, dokter menjelaskan bahwa itu terjadi retakan ya. Saya dari dulu sampai sekarang selalu menganalogikan biar mudah orang memahami. Itu seperti bola plastik dia penyok ke dalam. Nah, masuk ke dalam gitu. Masuk ke dalam. Nah, dokter menjelaskan bahwa ini retakan ini masuk ke dalam dan menekan otak. Ini harus segera dioperasi, dikembalikan. Kalau enggak berbahaya gitu. Kemudian ada serpihan-serpihan kecil tuh. Nah, menurut dokter itu adalah serpihan dari tengkoraknya. Nah, tadi yang retak tadi. Dan itu juga harus dibersihkan, harus dikeluarkan. Kalau enggak nanti bisa terjadi penggumpalan darah dan itu bisa membahayakan keselamatan si Atul. Nah, mendengar penjelasan itu juga atas persetujuan keluarganya, akhirnya kami menyetujui Atul di operasi. Hari itu ya? Hari itu juga sore menjelang petang, sampai malam itu kan lama operasi berapa jam itu? 4 jam atau 5 jam ya, lama operasi itu. Nah singkat cerita setelah operasi, sejak selesai operasi itu saya Datul tidak pernah sadarkan diri. Ada alat bantu pernapasan nggak? Ada, pokoknya badan itu penuh selang, lehernya juga dibolongin, dikasih pipa gitu, pokoknya ya nggak inilah ya, mengingatnya juga sedih ya. Nah, terus itu tanggal 28, 29, 30, 31, tanggal 1 Oktober, tanggal 2 Oktober karena kita merasa perlu ini dicarikan tempat yang lebih baik ya. Waktu itu kita pengen di ICU, tapi di Advent itu ICU-nya penuh. Nah, dan cuma 2 kalau nggak salah waktu itu slotnya, jadi kecil sekali kemungkinan dia dapat jatah ICU. Nah, yang agak lumayan banyak itu di Rumah Sakit Abdul Muluk, tapi itu pun saat itu penuh, tapi peluangnya kan lebih besar. Nah, tapi kalau kita standby di Advent, kalau tiba-tiba nanti di Abdul Muluk ada yang kosong, kan jauh, bisa diisi orang duluan gitu, kejauhan. Maka waktu itu dengan berbagai pertimbangan kita berdiskusi ya, akhirnya diputuskan dipindahkan saja ke ruang VIP Abdul Muluk yang tempatnya lebih luas, lebih nyaman gitu. Nanti kalau ada yang kosong di ICU tinggal langsung digeser lah gitu. Nah itulah akhirnya tanggal 2 Oktober sore saya Datul dipindahkan dengan ambulan ke Rumah Sakit Abdul Muluk ya. Nah itu tanggal 2 Oktober sore. Tanggal 2 Oktober sore masuk, dini hari jelang subuh 3 Oktober meninggal dunia. Tapi sudah masuk ICU? Iya, masih di ruang VIP Rumah Sakit Abdul Muluk. Ya, jadi menjelang azan subuh dia meninggal dunia tanggal 3 Oktober. Jadi sekitar 5 hari dia sejak terkena terluka pertama kali sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi peristiwa itu mengakibatkan 2 orang mahasiswa Unila dua-duanya meninggal dunia, Muhammad Yusuf Rizal dan Saidatul Fitria. Saidatul Fitria mahasiswa dari mana? FKIP. Unila 96 Kalau Muhammad Yusuf Rizal itu FISIP dia 97. FISIP, apakah dia ada 97. masuk dalam organisasi atau apa zaman dulu BEM masih atau apa nih Pak?
Enggak, dia Atau bukan dia ada BEM-nya, ada organisasi organisasi luar? organisasi yang di dalam juga dia mereka. Internal kampus juga. Tapi bukan yang resmi ya, bukan yang struktur BEM bukan ya. Pasca dari 28 September 1999 itu Bang, apakah ada proses hukum yang dilakukan oleh negara kita? Ada. Jadi Ada. proses hukumnya tapi hanya untuk Yusuf Rijal. Ya, jadi waktu itu ada sejumlah aparat di Koramil ya diperiksa ya, dan pada akhirnya nyampe persidangan di Auditorat Militer di Palembang ya kan, kita Auditorat Militernya kan di Sumatera Selatan ya, dan ada persidangan ya, ada beberapa orang dihukum, tapi seingat saya waktu itu tidak jelas juga apakah mereka dihukum itu karena yang menembak Rijal pokoknya dianggap bersalah gitu ya, nanti tidak terlalu jelas ya Bang ya? iya kalau tidak jelas apakah itu hanya Yusuf Rijal atau itu termasuk Saidatul? Enggak, itu hanya untuk yang Yusuf Rijal, saya bilang. Kenapa hanya untuk hanya untuk Yusuf Rijal? Ya nggak tahu, jangan nanya sama Jadi saya. bukan dalam pengadilan itu memang tidak pernah menyebutkan Iya, ada itu nama memang Saidatul. Enggak, ya itu kan memang untuk kejadian yang penembakan Yusuf Rijal di depan saja itu yang di tadi. depan UBS. Nah, cuma kan yang masih menyisakan Banyak versi ini yang saya bilang tuh kan yang di luar sana berkembang, ada settingan, ada apa namanya itu, seperti apa tanggapan dari Bang? saya nggak tahu ya, karena bukan wilayah saya untuk menyebut settingan atau tidak ya. Yang pasti yang saya sampaikan tadi apa yang saya tahu ya. Kalau settingan aksi yang pertama pasti disetting, direncanakan, nggak mungkin spontan ya. Aksi yang tadi sekelompok teman-teman yang berangkat dan demo di depan Koramil itu memang sengaja direncanakan ya. Tapi settingan bentrok belum tentu ya, dia sengaja dibuat chaos mungkin nggak tahu saya, tapi bahwa mahasiswa berbondong-bondong datang ke OBL itu jelas bukan settingan itu ya? dengan sendirinya karena marah gimana ribuan orang kan tanpa disuruh, saya bilang tadi tanpa komando. Orang saya juga bergerak kok, kan kita kesel gitu ya, karena kalau dia disebut semua itu settingan berarti yang nyeting ini kan harus diminta tanggung jawab secara pidana, karena settingan dia menimbulkan korban jiwa ya. Dan menurut saya ya itu bukan settingan kalau saya ya, bahwa kemudian terjadi chaos yang besar ya, lalu ada misalnya ya yang ada membuat itu menjadi lebih heboh dan sebagainya, mungkin saja ya, tetapi kan ini harus diselidiki, harus dibuktikan, kita nggak bisa menuduh, nggak bisa berasumsi ya. Karena settingan yang dimaksud ini mungkin ya kalau lagi aksi biasanya ya harus setting dulu. Iya tadi yang pertama. Iya, aksi pertama itu. Tapi yang gelombang mahasiswa itu tadi sudah berbeda. Karena mereka mendengar temannya ada yang tertembak, ya lalu marah berduyun-duyun itu nggak ada, mereka berangkat itu nggak ada urusan, ya mau demo apa nggak tahu, pokoknya dengar teman yang kena tembak berangkat semua ya, mau yang tukang demo, mau yang mahasiswa biasa, ya berangkat semua, nggak ada urusan, pokoknya kesel aja gitu. Kesel aja. Hari ini Bang, Teknokra apakah masih sering memperingati untuk Saidatul? Ya, teman-teman Teknokra kan selalu setiap tahun merawat ini ya kan, kalau bahasa kerennya kan menolak lupa, ya kan, walaupun sering saya marahin juga mereka menolak lupa tapi lupa terus. Maksudnya Bang, menolak lupa tapi lupa terus ini. Saya kan tiap tahun kayak gini kepada mereka, ini tiap tahun pasti ini ke rumah saya, lalu setiap tahun bikin diskusi dan pasti saya jadi pembicaranya. Ini besok tanggal 28 ada diskusi, saya diminta jadi pembicara, mereka sudah ke rumah. Setiap mereka datang, pasti saya begini, saya ceritain. Kan nggak semua Teknokra itu yang dulu, ini Bang, ada yang baru-baru kan itu yang makanya. Nah ini yang saya bilang, menolak lupa tapi lupa terus ya. Mestinya kan yang datang ini kan menceritakan kembali. Masa saya tiap tahun harus cerita terus, tiap ganti orang sampai kapan ya? Takut itu ada bahasa Bang, takut nggak berkompeten untuk cerita karena bukan saksi langsung. Kan kayak begini nih, novel saya ceritain kan mestinya bisa bercerita kepada orang meskipun tidak persis seperti saya. Lalu kan tadi punya budaya literasi yang baik kan, mahasiswa apalagi kan baca mestinya ya kan. Siapa tahu saya bohong ya kan, siapa tahu saya tidak akurat kan, mestinya membaca. Dokumentasi kan juga banyak ya. Teknokra sendiri kan bikin laporan panjang soal itu, ada laporan utama. Di situ dijelaskan semua. Saya pribadi bikin tulisan, ada paling tidak ada 3 tulisan saya soal itu ya kan. Nah itu kan mestinya dibaca. Ada video-video, udah berapa kali wawancara seperti ini ada videonya. Ya kan cerita saya itu nggak pernah berubah. Ya nggak mungkin berubah, masa diubah-ubah. Ceritanya begitu-begitu aja. Nah mestinya kan
ada ingatan kolektif, jadi ada pewarisan cerita juga gitu, sehingga sebagai satu isu ini juga terjaga ya kan. Nah, tadi ingin saya sampaikan, jadi khusus Saidatul ya, sampai hari ini tuh memang masih gelap ya, dan banyak kesimpang siuran, bahkan sampai hari ini masih banyak rumor-rumor ya kan, yang katanya Saidatul itu dipukul, ada yang bilang ditendang, ada yang bilang dipopor senapan dan sebagainya. Nah, dari sejak awal dulu kita bikin tim pencari fakta, ketika mendengar ada begitu-begitu, kita cari tuh siapa yang ngomong. Ya, kita ketemu. Begitu kita temuin orangnya, ya ternyata dia bilang dia nggak melihat, dia cuma katanya. Nah, sebagai sebuah sumber ya, bahkan dalam hukum juga ini nggak bisa dijadikan rujukan ya kalau katanya dia harus yang menyaksikan sendiri. Jadi sampai hari ini tidak bisa disimpulkan bahwa Atul itu dipukul atau dipopor atau dibenturkan, karena hanya sebatas katanya. Itu ya, mungkin yang akhirnya tidak ada pengadilan khusus. Bukan, tidak ada pengadilan karena tidak ada upaya untuk mencari itu. Kan nggak bisa masyarakat sipil yang nyari ya kan, nggak mungkin dong. Itu kan harus penegak hukum yang melakukan itu. Ya kan, ya kita bahasa kerennya kan negara itu kan diwakili oleh penegak hukum. Kenapa ya Bang? Ya nggak tahu saya, ya kan. Tapi mungkin nggak males lah ya. Hah? Bukan karena harus nyari. Ya kita paham lah urusan-urusan yang negaranya banyak, kaitan dengan HAM ini kan nggak mudah ya. Jangan kan yang datang yang besar seperti itu aja kan nggak jelas. Nah, jadi sampai hari ini tidak jelas sebenarnya apa yang persisnya terjadi kepada Saidatul. Ya, apa yang terjadi itu nggak jelas, nggak ada yang tahu ya. Tidak diketahui sampai hari ini ya. Kemudian kalaupun ada tindakan sengaja kepada dia, kalaupun ya, saya sebut nih kalaupun, karena ada bahasa tadi saya sengaja diincar. Nah, kenapa saya bisa, tapi ada keyakinan keyakinan bisa benar bisa enggak ya, keyakinan saya memang ada kesengajaan untuk melukai dia dari orang tertentu. Dasarnya apa tadi? Kita kembali kepada omongan Saidatul, saya diincar. Kalau Nova ini luka nih, terluka ya, terus Nova bilang saya udah diincar. Artinya kan Nova bilang bahwa luka saya ini memang disengaja dilakukan oleh orang yang incar saya. Kira-kira begitu kan kita menerjemahkan. Nah, dari situlah saya berkeyakinan memang Atul ini sengaja dilukai oleh orang yang mengincar dia. Tetapi ini belum bisa dibuktikan. Nah, tapi kalaupun itu betul, ya sampai sekarang juga kita nggak tahu itu siapa. Nah, yang bisa diverifikasi, ya, karena tadi saya sampaikan ini keterangan resmi dari dokter, ada barangnya, ada ronsennya, ya, itu hanyalah keterangan secara medis bahwa ada luka berat di bagian kepala. Dan waktu itu saya tanya kepada dokter, ini bisa luka kayak gini nih, kenapa dok, kira-kira apa penyebabnya? Ya dokter bilang pasti terjadi benturan yang sangat keras dengan benda yang sangat keras. Ya, jadi kepala ini kebentur benda yang sangat keras. Apakah sengaja atau tidak kita tidak tahu. Bisa aja kejedot, bisa atau sengaja, tapi sangat keras. Nggak mungkin dia lemper. Nah gitu, nggak mungkin benda itu tidak keras. Nah itu yang bisa yang sampai hari ini kita sebut sebagai fakta. Nah, tapi benda itu siapa yang apakah terbentur nggak sengaja atau sengaja, kita tidak tahu. Kita tidak tahu ya, keterangan ini kita hanya nyambungin aja. Mungkin waktu ada proses pengadilannya Yusuf karena dia ada barang bukti berupa peluru itu. Iya, dan lebih mudah karena lebih sedikit ya, pelakunya juga diduga. Sedangkan Atul sudah kondisi chaos, yang sangat dan waktu itu kan ramai dan banyak gas air mata dan sebagainya. Tetapi kalau paling tidak kan ada upaya untuk menyelidiki ya, bahwa nanti kemudian wah susah gitu soal lain ya. Tapi yang kita pengen ada upaya penyelidikan. Pansusnya nggak ada, mungkin nggak dibuat untuk. Ya nggak ada. Ya mestinya bukan, nggak usah sampai ke situ. Pokoknya negara ya melakukan penyelidikan gitu ya. Nah kalau sekarang polisi lah ya kan, polisi mesti melakukan penyelidikan. Nah itu yang sampai sekarang tidak jelas, dan sampai sekarang tuh akhirnya ya menjadi sesuatu yang masih mengganjal sampai sekarang gitu. Makanya saya meskipun sebenarnya sangat berat ya novel ya, Anda bayangkan ya, ini bukan peristiwa biasa ya. Buat saya tuh nangis luar biasa waktu itu, sampai jalan itu saya dipapah ya, saking sedihnya gitu ya, kehilangan teman, kehilangan anak buah ya, sedih sekali gitu, dan traumatik sekali peristiwa itu ya. Nah
mestinya kan secara logis manusia itu ketika ada peristiwa yang traumatik dia harusnya lupakan. Jangan ingat-ingat. Tapi tiap tahun saya diminta mengingat peristiwa yang sama. Tiap tahun saya dulu tuh tiap tahun tuh kan selalu ada ziarah ke makam saya tuh. Sampai bertahun-tahun saya setiap datang ke makam saya masih nangis. Orang mungkin bingung nih kenapa dia nangis. Karena memang traumatik gitu. Nah tiap tahun saya diminta menceritakan, ngulang lagi kayak gini kan, diulang lagi. Saya harus mengingat kan, harus mengingat detail-detail itu. Saya ingat bagaimana dia di rumah sakit dan seterusnya. Nah, tetapi ya tadi kalau ini tidak terus diceritakan ya, sementara juga masih banyak orang yang nggak ngerti ya. Saya terus nggak mau cerita ya, sudah ini tambah hilang ini gitu ya. Makanya sebagai salah satu ikhtiar saya nulis. Jadi kalaupun suatu saat saya udah nggak bisa cerita lagi, orang bisa baca. Orang bisa baca. Tulisan kita yang kedua dalam buku itu? Ada di buku saya Pertengkaran Orang Baik, dan itu sebenarnya ada 3 tulisan saya di situ. Yang satu cerita kronologis ini, yang 2 itu esai. Ya, yang esai itu ada yang judulnya Kesaksian Atas 2 Nyawa. Yang kedua menceritakan tragedi itu ya? Iya. Kesaksian 2 Nyawa. Iya. Tidak buku itu hanya itu saja atau? Oh enggak, buku yang pasti belum beli ini. Belum. Pasti nunggu dikasih. Nunggu dikasih, Bang. Iya. Saya tuh biasa dikasih, Bang. Ini yang membuat para penulis itu bangkrut ya kan? Karena justru teman-temannya pengen minta ya kan, tidak beli. Mohon alasannya. Iya. Nah saya tulis itu, dan sebenarnya itu tidak baru ya, itu tulisan-tulisan lama, ada yang di Facebook saya, ada yang di macam-macam, tapi kan mungkin orang nggak semuanya baca ya. Nah, makanya saya kumpulkan, itu ada di buku kedua saya ya. Buku kedua saya itu ada berapa 50 lebih tulisan. Nah ada 3 tulisan tentang tragedi UBL. Nah harapannya orang-orang bisa baca dari situ ya apa yang terjadi. Di Pertengkaran Orang Baik itu judulnya saja sudah unik ya. Orang baik bertengkar. Pertengkaran orang baik ini agak bias, agak apa gitu. Kita lah ya kan. Iya. Orang nggak baik bertengkar. Orang nggak baik bertengkar. Ini yang baik kok bertengkar. Nah itu jadi harapannya orang jadi merawat ingatan itu kan ikhtiarnya itu ya dia menjaga objektivitas dari peristiwa tersebut. Gimana mau merawat ingatan kalau ceritanya sendiri dia nggak tahu atau ceritanya beda-beda ya kan? Itu kenapa mahasiswa yang lainnya dari aktivis teknokranya nggak mau menceritakan kecuali abang, takut abal-abal tadi, takut nganggep. Enggak, itu mencampur males juga. Harusnya kan yang habis saya ceritain dia cerita ke yang lain, ke adiknya dia cerita gitu, dia turun temurun. Kalau enggak, ya kita nggak belajar sejarah dong, kita tahu cerita kerajaan-kerajaan tempo dulu, Majapahit segala macam. Rajanya dulu. Memang kita udah nggak ada. Memang kita ketemu sama Gajah Mada, kan enggak? Iya kan? Kita kan diceritakan sama guru kita baca buku. Memang kita diceritakan sama Hayam Wuruk. Kalau sekarang masih penting ya, Bang Joy masih menuliskan buku-buku tulisannya dalam Facebook ataupun buku. Kalau dulu kan susah nyari sejarah. Iya, itu dia maksud saya. Jadi kita teman-teman ini kan kadang mau megahkan gitu dengan diksi-diksi menolak lupa dan sebagainya. Menurut saya kita mulai dari hal sederhana ya, seberapa mau kita untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, membaca ya, itu sudah sangat bagus. Gak usah yang muluk-muluk deh ya, tiap tahun bikin diskusi macam-macam gitu mencari siapa pelaku ya kan, padahal dia untuk sekedar mengetahui apa yang terjadi dia males gitu. Nah itu koreksi saya terhadap generasi yang sekarang. Menurut Bang Joy yang dilakukan generasi selanjutnya ya setelah 99 yang dengan tabur bunga dan sebagainya itu hanya sebatas for it ini, atau memang mereka ikut berduka? Kalau ikut berduka mungkin enggak ya, kan udah kejauhan ya, tapi bahwa semangatnya mereka ingin sejarah bahwa ini sesuatu yang penting ya untuk terus diperingati sejarah sejarah dan pasti kan ada nilai di situ ya, nilai perjuangan, nilai pengorbanan ini kan juga penting. Makanya kita pun sampai sekarang memperingati Hari Kemerdekaan, memperingati Hari Pahlawan, memperingati Hari Kartini, kan bukan untuk menangisi solidaritas ya, bukan untuk menangisi Kartini, kenal juga enggak, tapi kita mengambil nilai-nilai ya dari perjuangan Kartini soal emansipasi. Kita memperingati Hari Kemerdekaan, kita mengambil nilai-nilai betapa para pendahulu kita mengorbankan nyawa untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, kan gitu maksudnya peringatan itu. Apa yang akan dilakukan Teknokra untuk tahun ini, Bang?
Diskusi Ya mereka lagi. bikin diskusi ya. tiap Nah, tahun. tapi kan saya selalu menyarankan, itu juga di tulisan saya juga ada. Saya bilang akan lebih bagus kalau bukan hanya diskusi bagus ya. Tapi harus beranjak ke tiap tahun tuh ada hal yang lebih yang dilakukan, bukan hanya diskusi ya. Seperti Nah, misalnya ya ini harus diabadikan, harus ada monumen. oh, Ya, jadi iya. kalau ada barang ya ada monumen, makanya kita lihat patung, kayak patung Soekarno misalnya. Oh, siapa tuh? Anak kecil juga, itu siapa Soekarno? Di Jepang tuh ada patung anjing, Ciko namanya kan. Oh, lihat itu siapa anjing ini? Baru ada cerita, oh ini anjing yang setia pada tuannya. Bahkan ketika tuannya sudah meninggal bertahun-tahun, dia masih mencari tuan dan seterusnya. Nah, saya bilang, cobalah bikin monumen. Ya. Sebenarnya ini sudah lama loh Bang, cuman nggak tahu. Ya, ini sudah 20 monumen ini ada 22 tahun. wacana-wacana Iya, wacana terus. wacana pembuatan. Ya kan nggak mungkin dong, saya juga udah disuruh nyeritain, suruh ngusahain ya kan. Nah, kita kan berbagi Kan multi juga. talent, Bang. Nah, Iya. suruh nyanyi ya kan. Nyanyi. Nah, jadi monumen itu kan bisa macam-macam, bisa nama jalan. Iya. Ya, nama jalan kan paling mudah tuh. Iya. Atau nama gedung, ya atau patung, baik ya patung Yusuf Rijal, patung Saidatul, misalnya patung Yusuf Rijal di Fisip, patung Saidatul di FKIP atau di di gedung PKM Unila gitu misalnya kan. Nah, sehingga dia abadi. Iya. Maka setiap tahun ketika misalnya ada mahasiswa baru atau ada orang datang ke Unila, dia akan melihat. Siapa nih? Nah, Kepo, dia akan kan? bertanya, di situ akan muncul cerita itu, akan terawat, dia terjaga gitu. Kalau sekarang kan hanya mengandalkan omongan-omongan orang, ada tulisan nggak dibaca dan seterusnya, kan? Saya sarankan itu, dan mestinya bisa. Apa susahnya? Trisakti itu hanya kalau nggak salah berapa, setahun atau 2 tahun setelah peristiwa Mei tertembaknya 4 mahasiswa, itu langsung ada patungnya. Kenapa? Karena mereka menganggap itu penting. Dan buat Unila, buat Lampung ya, ini peristiwa yang sangat bersejarah. Belum pernah ada dalam sejarah di Provinsi Lampung ini ada peristiwa seperti itu. Dan kita berharap jangan pernah terjadi lagi, ya kan? Itu yang saya bilang tadi Bang, apakah mereka hanya ikut berduka atau mereka hanya memperingati setiap tahunnya. Jadi kalau ikut berduka atau ikut solidaritas, wacana-wacananya terus berjalan kan, nggak nunggu 28 September. Iya, tapi kan harus ada yang ngerjain. Iya. Nah, makanya misalnya mahasiswa kan nggak mungkin dia bikin patung, tapi kan dia bisa mengadvokasi. Yep. Dia bisa mendesakkan itu kepada Rektor. pihak rektorat. Nah, pihak rektorat juga kalau dia anggap itu penting, ya tanpa didesak oleh mahasiswa juga mestinya dia inisiatif. Kalau mahasiswa kan nggak mungkin lah bikin patungan duit dari mana. Nah, tapi Sebenarnya mungkin itu juga banyak nilai. yang anggap ini nggak penting ya. Nah, disinilah relevansi kenapa tiap tahun terus ada peringatan, terus ada diskusi ya. Ini tetap hidup ini, ya, agar tetap hidup, tetap menjadi sesuatu yang dibicarakan ya. Karena ini yang belum selesai. Iya. Kan kalau bahasa Inggris itu kerennya forgiven but not forgotten. Dimaafkan ya, tapi tidak dilupakan. Nah, kita ini mau maafin, ya mungkin sudah memaafkan sebagian ya. Saya juga ya, tapi mau maafin siapa nggak tahu ya. Melupakan gimana mau melupakan, orang nggak jelas akan mau dilupain gitu. Ini kan harusnya dijelaskan tuh, diungkap dulu, baru kita bisa memaafkan. Nggak ada masalah, kita maafin mau ngapain juga ya kan, udah puluhan tahun ya kan. Kita juga sebagai manusia, bahkan sebagai umat beragama kan dianjurkan untuk memberikan maaf. Tuhan aja maaf pemaaf ya kan, tapi Kepada siapa juga maafkan. kepada siapa mau maaf diberikan gitu. Nah, bila ini sudah jelas, baru kita dorong ini ada rekonsiliasi sehingga ya selesai lah gitu. Tinggal seterusnya ke depan kita hanya bukan untuk mengorek luka terus, tapi tinggal mengambil nilai-nilai positif ya, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Oke Bang, terima kasih atas cerita singkatnya tentang tragedi UBL berdarah, khususnya untuk kawan kita ya, senior kita di Tenokra, manggilnya Atul ya, Atul, Saidatul Fitri ya. Terima kasih Bang Jue. Sama-sama Novel. Oke, saya Novelia Yurtin Sanggem bersama Bang Juendra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.